Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga hidup kita hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya di dalam kasih Tuhan. Dan kita akan kembali mendengarkan renungan pada hari ini dengan judul Manusia Hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ulangan 8 ayat 3b. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepastian dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita tidak hidup dari roti atau makanan minuman saja, tetapi dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Memang firman Tuhan sangat luar biasa, memberikan jaminan dalam setiap kehidupan orang percaya, maka kita tidak dapat dipisahkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap saat. Kita makan nasi untuk tubuh jasmani kita, tetapi kita memakan makanan firman Tuhan. Kita memakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kami untuk tubuh rohani kami setiap saat, supaya kehidupan rohani kita selalu sehat. Dan jika kita tidak membaca firman, maka kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan lama-lama bisa mati rohani. Karena itu, mari kita menjadikan membaca firman Tuhan dalam hidup kita dengan meluangkan waktu-waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Dan jika Bapak Ibu Saudara sangat tergerak untuk dapat membaca Alkitab setahun dan memiliki disiplin untuk membaca Alkitab sehari 2 atau 3 pasal secara rutin, maka itu akan menjadikan membaca Alkitab sebagai suatu gaya hidup yang baik. Dan siapa yang ingin bergabung dalam kelompok membaca Alkitab dalam bimbingan Pak Hengki, sebab dengan membaca Alkitab secara rutin, maka kita akan merasa hidup kita terkoreksi setiap waktu. Dan siapa yang mempunyai kerinduan itu, silakan menghubungi Pak Hengki, dan beliau akan menuntun kita untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dalam kelompok, sehingga kehidupan rohani kita semua boleh bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita semua orang-orang percaya selalu mempunyai kerinduan untuk mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar hal ini menjadikan hidup semakin dikuatkan dan semakin diberkati. Karena firman Tuhan menjadi jaminan satu-satunya dalam setiap kehidupan manusia, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam kesulitan-kesulitan apapun, dalam pergumulan apapun, bahkan dalam kita mengalami keberkatan sekalipun, firman Tuhan yang akan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jaminan apa saja yang firman Tuhan karuniakan bagi kita, berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita dalam berbagai situasi itu? Mari kita akan sama-sama baca bersama-sama. Bagian pertama, firman Tuhan menjadi sumber kehidupan saat kita membutuhkan. Di Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jika kita mau hidup, maka kita harus mencari Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Dalam semua situasi, Tuhan selalu ada bagi kita untuk menolong kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan menjadi sumber kekuatan saat kita lemah dan tidak berdaya sekalipun. Di Yesaya 40 ayat 29 firman Tuhan berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saat dalam kelemahan dan tidak berdaya sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan dan menambah semangat kepada kita, sehingga kita dapat menanggung semuanya dan tetap melangkah maju. Walaupun di situasi ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami sakit, tetapi tetap percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang akan menjadi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, firman Tuhan menjadi sumber penghiburan saat kita dalam kesedihan, sengsara atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Tuhanlah yang menghibur kita saat kita dalam sengsara, sehingga kita menjadi tenang karena ada janji Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Yang keempat, firman Tuhan menjadi sumber keselamatan saat kita dalam peperangan. Di Keluaran 15 ayat 2, firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Amin. Saat dalam kesesakan, dalam serangan musuh, Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita, yang melepaskan kita dari musuh dan orang-orang yang ingin merancangkan yang jahat pada kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang ajaib, dan kita patut bersyukur dan memuji Tuhan yang luar biasa, sebab Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya. Bukan hanya menghadapi serangan musuh, tapi segala serangan-serangan kuasa gelap sekalipun, Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Dan biarlah kita memazmurkan Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib. Puji Tuhan. Bagian kelima, firman Tuhan sumber pertolongan saat kita dalam jalan buntu. Di Mazmur 54 ayat 4, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saat sejalan buntu menghadang kita, Tuhan juga yang menjadi penolong yang dahsyat, yang menjadi jalan keluar terbaik dan yang menopang kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapat jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Puji Tuhan. Bagian keenam, firman Tuhan sumber kemenangan saat kita dalam peperangan dan dalam pergumulan-pergumulan berat. Di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan dalam pergumulan berat dan peperangan sekalipun, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, sehingga kita bisa berkata seperti yang Paulus sampaikan di dalam Roma ini, bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita hari demi hari. Puji nama Tuhan. Di bagian yang ketujuh, firman Tuhan sumber damai sejahtera saat dalam ketakutan. Mazmur 56 ayat 3, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi, saat dalam ketakutan pun Tuhan memberikan damai sejahtera yang membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan ada menjaga kita. Bagian yang ke-8, firman Tuhan sumber berkat saat dalam kekurangan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam situasi sulit dan dalam kekurangan sekalipun, Allah kita itu yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Lewat berbagai macam cara, Tuhan menolong kita dengan cara yang ajaib. Bahkan lewat orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Dan kita boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Di bagian selanjutnya 9, firman Tuhan sumber pengharapan saat kehilangan pegangan. Di dalam Kolose 1 ayat 5, oleh pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saat kita kehilangan pegangan karena berbagai hal, maka pengharapan kita kepada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita tetap melangkah maju, karena fokus kita bukan hanya apa yang ada di dalam dunia, tetapi pengharapan pada apa yang Tuhan sediakan bagi kita di sorga. Itulah yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan ini, bahwa kita sudah menerima, kita sudah disediakan semua hal yang indah di sorga. Tinggal kita menjalaninya dengan menaruh pengharapan dan melangkah
dengan iman kepada Tuhan. Di bagian yang 10, firman Tuhan sumber mujizat saat sakit atau masalah apapun. Yohanes 16 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan saat sakit sekalipun, Yesuslah jaminan sumber kesembuhan kita lewat jamahan tangan Tuhan yang ajaib. Mujizat Tuhan karuniakan dalam hidup kita sehingga kita dapat mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi jaminan firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk meneguhkan hidup kita, bahwa Tuhanlah jaminan dalam kehidupan kita selamanya, dan bahwa kita manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Allah yang berkuasa bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena itu mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Mari kita tetap setia berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu jaminan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Itulah renungan yang sama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena Engkaulah jaminan kami. Firman-Mu yang menjadi jaminan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Engkau memberikan jaminan kepada kami, dan Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Dan biarlah Tuhan taruh kerinduan dalam hati kami untuk belajar, Tuhan mencari Engkau, membaca firman-Mu, dan meluaskan Engkau bekerja dalam hidup kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam studi. Bahkan Tuhan, Engkau melawati umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Teguhkan iman, tetap percaya bahwa Engkaulah jaminan yang luar biasa dalam hidup kami. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, dan tetap taruh damai sejahtera Allah dalam hati dan hidup kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu. Haleluya, amin.